Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamizatun Najiyah dengan NIM 2012400026, kelas PGMI 6A dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya tentang judul pengembangan LKPD, pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 3 SD atau MI. Video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah bimbingan penulisan skripsi yang diampu oleh Bapak Khaironi, MSI. Ya, di sini sebelumnya kita masuk pada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Ya, yang pertama di sini ada latar belakang. Pada dasarnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, ciri utama keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah kritis dan kreatif. Kemampuan berpikir kritis tersebut berupa mengamati dan menjelaskan, membandingkan, menghubungkan, menemukan kompleksitas, menjelajahi pandangan, menalar, menanya, dan menelusuri. Sedangkan untuk berpikir kreatif diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide dan gagasan baru. Selanjutnya, setelah latar belakang, yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari yang pertama, ada bagaimana teori pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, bagaimana prosedur pengembangan LKPD pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang ketiga, ada bagaimana keefektifan media LKPD pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka dalam meningkatkan keterampilan berpikir tinggi tingkat siswa. Yang keempat, ada bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan menggunakan LKPD pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui teori pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui prosedur pengembangan LKPD pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui keefektifan LKPD pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan LKPD pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam penelitian kali ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis ini peneliti mengharapkan dapat menambah pengetahuan atau memberikan kontribusi teori berupa referensi bagi penulis, para akademis ataupun masyarakat mengenai pengembangan media ajar berupa LKPD pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua yaitu tadi manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini terbagi lagi menjadi yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah, dan yang keempat bagi saya sendiri yaitu peneliti. Manfaat praktis bagi siswa, penerapan LKPD dapat memberikan pengalaman baru, memudahkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Manfaat bagi guru yaitu penggunaan LKPD membantu guru dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dan dapat menambahkan sebagai media pembelajaran dengan pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka. Yang ketiga yaitu manfaat bagi sekolah, dapat meningkatkan kualitas sekolah dengan menggunakan LKPD dalam pembelajaran karena meningkatnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya yang keempat yaitu bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai pengembangan media pembelajaran, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain.
Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari yang pertama landasan teori dan yang kedua metodologi penelitian. Landasan teori ini yang pertama yaitu pengertian pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Menurut Sugiono, penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Yang kedua yaitu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Menurut Hamdani dalam buku Strategi Belajar Mengajar, LKPD adalah perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran. Sedangkan menurut Prastowo bahwa LKPD sebagai suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kepada kompetensi dasar atau KD yang harus dicapai. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka. Pertanyaan adalah salah satu komponen yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, di mana pertanyaan produktif ini menurut Nuryani Y. Rustaman, pertanyaan produktif adalah pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Selanjutnya ada pertanyaan imajinatif. Imajinatif adalah termasuk kata kerja dari imajinasi yang termasuk kata benda. Menurut KBBI, arti dari imajinasi sendiri adalah daya pikir untuk membayangkan atau dalam angan-angan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Sedangkan imajinatif adalah mempunyai atau menggunakan imajinasi yang bersifat khayalan atau angan-angan. Selanjutnya yaitu yang ketiga pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini cenderung dimulai dengan apa, mengapa, bagaimana, atau jelaskan. Pertanyaan terbuka mengajak penjawabnya untuk berpikir dan merenung. Pertanyaan seperti ini umumnya memerlukan jawaban yang lebih panjang. Biasanya tidak ada satu jawaban yang paling benar untuk pertanyaan terbuka. Selanjutnya yang keempat ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bambang Wahyudi mengatakan bahwa keterampilan merupakan kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang hanya diperoleh melalui praktek. Sedangkan menurut Dennett, keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan diri dari hasil training dan pengalaman yang didapat. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus ada pada diri peserta didik yang tidak hanya menguji kemampuan intelektual dalam hal ingatan, tetapi juga menguji pada kemampuan mengevaluasi, kreativitas, analisis, dan berpikir kritis tentang bagaimana pemahaman peserta didik terhadap suatu mata pelajaran dan lebih menekankan pada pemikiran-pemikiran kritis terhadap suatu penyelesaian permasalahan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri dari 7, yaitu yang pertama ada pendekatan dan penelitian, yang kedua jenis dan sumber data, yang ketiga metode penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima instrumen pengumpulan data, yang keenam teknik pengumpulan data, dan yang ketujuh kriteria kelayakan produk. Yang pertama yaitu tadi penelitian dan pendekatan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Tahap pertama yaitu dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif, selanjutnya dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk memperoleh data yang terukur yang dapat bersifat deskriptif. Sedangkan metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh
data dari lapangan secara dalam dan luas. Yang kedua yaitu jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data terdiri dari yaitu jenis penelitian dan sumber data, di mana jenis penelitian ini memakai metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang dipakai guna menghasilkan sebuah produk tertentu dan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis dan sumber data, yaitu yang terdiri dari jenis penelitian dan sumber data, di mana jenis penelitian ini memakai metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang dipakai guna menghasilkan sebuah produk tertentu dan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Dalam dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan sangat dibutuhkan karena untuk menciptakan suatu produk yang berguna dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Di mana sumber data primer yaitu data yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan secara langsung dengan pihak sekolah dasar. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah siswa sekolah dasar, yang selanjutnya disebut responden, dan hasil validasi ahli media dan ahli materi. Yang kedua yaitu tadi sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang atau pendukung dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan sumber dalam bentuk dokumen, studi literatur, jurnal maupun buku yang mendukung pada sumber pertama. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari jurnal, artikel, atau buku yang mengenai tentang media pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode penelitian. Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADDIE. Model pengembangan ini dikembangkan oleh Dick and Carey. Pada model pengembangan ADDIE ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap analisis, yang kedua tahap desain, yang ketiga tahap pengembangan, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima tahap evaluasi. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Terdiri dari dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ini terdiri dari yang pertama yaitu angket tertutup. Angket tertutup terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Responden mencek jawaban yang paling sesuai dengan pendiriannya. Dengan kata lain, angket yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban sehingga responden tinggal memilih. Yang kedua, ada tes keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tes adalah pengumpulan data yang dilakukan dalam pengetesan awal tanpa penggunaan media pembelajaran dan melakukan tes dengan menggunakan media LKPD. Dengan melakukan tes tersebut akan terlihat perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan media dan tanpa menggunakan media. Yang kedua selanjutnya tadi yaitu data kualitatif. Data kualitatif ini yang pertama berdasarkan observasi. Observasi yang dilakukan peneliti ialah observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur merupakan observasi yang tidak mempersiapkan pedoman observasi yang tersusun secara sistematis dan juga waktunya tidak menentu. Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah dengan menganalisis dan melihat kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik tanya jawab yang ditujukan kepada guru pendamping, guru kelas, dan juga peserta didik. Wawancara ini juga dapat dilakukan kepada pihak sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu ada angket terbuka.
Angket terbuka adalah angket yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Selanjutnya yang kelima yaitu instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada angket validasi atau kevalidan. Adalah angket yang dipakai untuk mengumpulkan data-data kelayakan dari suatu media dan desain bahan ajar yang dibuat peneliti. Adapun angket validasi ini diisi oleh dosen ahli materi dan dosen ahli media. Yang kedua selanjutnya angket respon atau kepraktisan. Adalah angket yang digunakan dalam mengumpulkan data respon guru dan peserta didik pada LKPD. Selanjutnya yang ketiga, tes hasil belajar atau keefektifan. Tes hasil belajar digunakan untuk melakukan uji keefektifan kepada peserta didik. Tujuan dari tes ini untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keenam ada teknik pengolahan data, dan yang ketujuh ada kriteria kelayakan produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.